Kamu tahu nggak, ada seorang pahlawan perempuan dari Sumatera Barat yang dijuluki Singa Betina karena pidato-pidatonya yang menggelegar sampai bikin penjajah Belanda ketar-ketir. Tenang, bukan singa beneran. Ini julukan untuk Hajah Rangkayo Rasuna Said, pahlawan nasional yang berjuang bukan cuma untuk kemerdekaan Indonesia, tapi juga untuk hak-hak perempuan. Bayangin zaman dulu, melawan penjajah itu nggak selalu soal bambu runcing. Kadang senjatanya justru kalimat. Kalau hari ini kamu ngepost opini di medsos, dulu Rasuna ngepostnya lewat mimbar. Dan efeknya viral versi 1930-an. Setiap pidato Rasuna itu kayak tombol amplify buat keberanian orang banyak. Semakin ia bicara, semakin banyak yang sadar kemerdekaan dan kesetaraan itu bisa dan harus diperjuangkan. Nah, apa jadinya kalau Rasuna Said gak pernah berpidato? Apakah gerakan perempuan akan melambat? Apakah semangat perlawanan kehilangan megafonnya? Yuk kenalan lebih dekat dengan HR Rasuna Said, sosok yang membuktikan kalau suara yang lantang dan tepat bisa mengubah arah sejarah. Tahun 1910, di tepian Danau Maninjau yang tenang, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak bikin penjajah Belanda pusing 7 keliling. Namanya Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ayahnya seorang aktivis pergerakan, menanamkan semangat perjuangan sejak ia kecil. Tapi Rasuna kecil nggak memilih jalur yang biasa-biasa aja. Saat teman-teman sebayanya sekolah umum atau membantu di rumah, ia justru masuk pesantren. Dan uniknya, jadi satu-satunya santri perempuan di sana. Dari situ, keberaniannya sudah kelihatan. Namun, titik baliknya datang ketika ia melanjutkan pendidikan di Diniyah Putri Padang Panjang. Disinilah Rasuna bertemu ide-ide baru tentang kemerdekaan, persamaan hak, dan perlawanan terhadap penjajah. Sedikit demi sedikit, pikirannya berubah. Perjuangan bukan cuma soal senjata, tapi juga kata-kata. Dan kata-katanya kelak akan mengguncang fondasi penjajahan. Kenapa Rasuna Said dijuluki Singa Betina? Karena mikrofon adalah pedangnya. Di mimbar rapat umum, ia menyalakan semangat, mengecam pajak kolonial, membongkar ketidakadilan, dan menyisipkan ayat serta logika tajam. Kalimatnya jadi api. Rakyat bersorak, aparat gelisah. Ia berproses di organisasi, mulai Sarekat Rakyat, lalu Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI. Laboratorium gagasan tempat dakwah keadilan bertemu strategi politik. Akibat keberaniannya, Belanda menjatuhkan vonis Sprikdelik atau delik kata-kata. Rasuna pun menjadi perempuan pertama yang dihukum karena pidato. Bukti betapa berbahayanya ia di mata penjajah. Tapi buat Rasuna, suara tanpa ilmu hanya gema. Visi utamanya jelas, perempuan harus maju lewat pendidikan dan politik, bukan dibatasi urusan rumah saja. Perempuan perlu sekolah, baca, berorganisasi, ikut mengambil keputusan, karena masa depan bangsa tidak bisa ditulis tengah. Itulah mengapa suaranya masih menggema sampai hari ini. Setelah Indonesia merdeka, Rasuna Said nggak pensiun dari mimbar. Ia memindahkan daya ledak pidatonya ke ruang kebijakan. Di awal Republik, ia duduk sebagai anggota DPR RI, membawa isu pendidikan perempuan, keadilan sosial, dan persatuan masuk ke notulen negara. Level berikutnya, Rasuna dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, semacam Dewan Penasehat Presiden yang menimbang arah besar kapal bernama Indonesia. Pertanyaannya, kenapa orator perlu masuk pemerintahan? Karena di sanalah kalimat bisa berubah jadi kebijakan. Akhir hayatnya datang pada 2 November 1965 di Jakarta. Negara memberi hormat. Rasuna dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Warisannya jelas, suara yang dulu mengguncang podium kini menetap sebagai kompas nilai. Perempuan harus maju, bangsa harus adil. Rasuna Said adalah orator ulung yang menjadikan mimbar sebagai megafon perlawanan. Ia membakar semangat rakyat, menentang ketidakadilan kolonial, aktif di Sarekat Rakyat dan PERMI, bahkan menjadi perempuan pertama yang dihukum Sprikdelik karena pidatonya. Setelah merdeka, ia meneruskan perjuangan lewat kebijakan, duduk di DPR RI dan DPA. Baginya, pendidikan dan politik adalah jalan perempuan untuk maju,
bukan sekedar urusan rumah. Karena jasa-jasanya, negara menganugerahkan gelar pahlawan nasional tahun 1974 dan namanya diabadikan sebagai Jalan HR Rasuna Said, salah satu jalan protokol penting di Jakarta. Jadi, apa jadinya kalau Rasuna Said memilih diam? Mungkin kita kehilangan megafon yang menggetarkan zaman. Sekarang giliran kita belajar, berani bersuara, dan membela kesetaraan. Karena perubahan gak lahir dari rasa takut, tapi dari pikiran yang tercerahkan dan hati yang teguh. Kalau kamu dapat insight dari kisah ini, klik like, share ke temanmu, dan tulis di kolom komentar.